Baik, hari ini tema kita adalah murid sejati. Nah, ini penting bagi kita supaya kita memahami, kita mengerti apa untungnya menjadi orang Kristen. Kalau kita nggak memahami dengan cara yang benar, kita nggak ada bedanya dengan agama lain. Tapi kalau kita memahami tentang pribadi ya, murid Kristus, maka kita punya kebanggaan. Kalau istilah saya mengatakan Kristen sejati itu memang harus menjadi murid. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang menyaksikan dia naik ke surga adalah murid. Nah, pada waktu para murid melihat Yesus naik ke surga, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang kepada mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, Yesus yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Kalau Yesus naik ke surga, yang menyaksikannya adalah murid, maka saya percaya juga waktu Yesus datang kali yang kedua, yang menyaksikannya juga adalah murid." Amin. Amin. Tugas daripada gereja, termasuk tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, memobilisasi jemaat menjadi murid. Tidak hanya cukup hanya tidak datang hanya hari ini, tapi kita harus menjadi murid. Karena yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang memerintah di kerajaan 1000 tahun, hanyalah murid daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan kalau kita lihat, murid sejati itu juga harus memuridkan. Bukan saja dia hanya dimuridkan menjadi murid, tapi juga memuridkan. Ya. Kalau posisimu di rumah sebagai suami, ya kamu harus menjadi memuridkan keluarga. Ya. Tapi kalau dalam keluarganya suami belum memahami firman, ya istri juga berkewajiban untuk memuridkan. Ya. Atau mungkin posisimu sebagai anak, tapi kamu lebih mengerti firman dalam keluarga, ya kamu harus memuridkan keluarga. Amin. Maka selalu saya ajarkan, setiap kita harus tertanam dalam gereja lokal. Dan yang kedua, kita harus punya komunitas. Dan kalau kita subkomunitas itu namanya family altar, keluarga rohani. Nah, setelah kasih Tuhan, orang biasa hanya kagum dengan Yesus, tetapi mereka tidak bisa hidup bersama dengan Yesus. Karena untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka orang ini harus siap menjadi murid Yesus. Katakan murid Tuhan Yesus. Ya. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat ke-38 sampai 39. Yohanes 1 ayat 38 sampai ayat ke-39. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Katanya kepada mereka, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" 39, 2, 3 ya. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan tak melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan di situ
Mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Mana lebih dalam pengenalan kita tentang pribadi seseorang? Perkenalan, tegur sapa, atau kita tinggal bersama orang itu? Mana lebih dalam? Tentu lebih dalam waktu kita tinggal bersama orang yang kita kenal itu. Nah, waktu kita mengenal orang ini lalu tinggal bersama dengan dia, dalam waktu beberapa minggu kita akan tahu karakter asli seseorang. Betul? Karena kalau hanya kita mengenal selama tegur sapa, ya, menegur dengan senyum yang begitu manis, yang kelihatan hanya yang manisnya, yang pahitnya enggak ya. Tapi waktu kita tinggal bersama dengan orang ini, kita tahu kebiasaannya, karakternya, baik buruknya kita memahami. Dan respon yang lain-lain, ada yang kecewa dan juga ada yang senang. Nah, saudara kasih Tuhan, para murid ini, mereka tadinya orang yang bebas, orang yang merdeka. Tiba-tiba ikut Tuhan Yesus. Profesi mereka juga bermacam-macam. Walaupun mayoritasnya adalah seorang nelayan. Lalu kemudian ada pemungut cukai. Lalu kemudian juga ada seorang dokter. Ada juga orang Farisi. Bahkan juga ada juga seorang PSK. Tahu PSK? Saya lewat di arah apa itu Depok. Saya dia itu ada sate PSK. Saya bilang, maksudnya apa sih? Iya. Ya. Yesus dikenal sahabat orang berdosa, pemungut cukai, dan para pelacur. Ingat ya, Tuhan Yesus ketemu pelacur, pelacurnya berubah. Saya tanya di sini laki-laki, kalau ketemu pelacur mana yang berubah? Ya, bisa kamu yang berubah. Makanya jangan main-main ya. Ya, jangan bilang, Pak, saya mau penginjilan ke diskotik yang ada di Bangga 2. Ya, penginjilan, Pak, bukan penginjilan kamu ke sana. Kamu diisolasi. Itulah hebatnya Tuhan Yesus ya. Nah, artinya begini, Yesus itu mengasihi orang yang miskin, nelayan. Mengasihi juga pemungut cukai, orang yang kaya, yang tukang tipu. Enggak semua orang kaya tukang tipu ya, tapi khusus ini itu pemungut cukai. Mengasihi juga orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang paham Alkitab, hafal Alkitab, yang kerjaannya tukang debat. Pernah sering ketemu orang yang tukang debat? Apa-apa salah di mata, semua salah, tapi nggak bisa nama-namain. Pernah ketemu tukang kritik? Kritik aja, tapi nggak pernah kasih solusi. Kalau kita kenal di televisi ada namanya Rocky Gerung, sering orang bilang, sering ngomongin orang dungu. Cepat pintar, ya kan? Presiden dibilang dungu. Apalagi para politisi dibilang dungu. Semua serba dungu. Dia yang paling pintar. Tapi giliran rumahnya bermasalah juga, karena dia beli rumah yang tidak selesai urusan administrasinya. Iya kan? Nonton di televisi kan? Nonton nggak? Saya tonton. Rumahnya dari sengketa dengan perusahaan lain.
karena dia beli tanah yang belum punya surat-surat. Nah, di gereja juga ada yang tukang kritik. Beda ya, masukan dan kritik. Kalau kritikan itu hanya melihat kesalahan. Tapi orang yang berikan masukan, dia berikan masukan, dia berikan kritik, tapi dia juga mau mengerjakan. Amin. Nah, ini namanya bangun unity. Nah, murid Tuhan Yesus ada yang seperti itu. Ada juga seorang dokter. Maksudnya apa? Tuhan itu selalu punya keseimbangan. Ya kan? Ada keseimbangan. Dokter mengajarkan kita, kalau makan malam hari jangan kebanyakan, nanti kamu sakit jantung. Betul enggak? Betul enggak? Kalau malam hari kebanyakan makan jantung. Iya. Ya belum, kalau masih muda-muda enggak. Makan di atas jam 10 malam nanti kegendutan. Ada kan, betul ya? Selain pengaruhnya di jantung dan juga gampang subur. Bukan berarti yang gemuk-gemuk seperti itu ya. Ada orang yang memang hormonnya. Ada orang itu makan sedikit tapi subur fisiknya. Apa benar? Ada. Nah, jangan hanya kebanyakan makan daging terus. Bisa darah tinggi, bisa asam urat. Makanya sekarang saya juga batasi makan. Ya kan? Jangan kebanyakan makan jeroan. Nanti terjadi pembengkakan kalau tidak seimbang dengan olahraga. Sebetulnya kita boleh makan apa aja, yang penting olahraganya tertib. Masalahnya kita banyak makan, olahraganya tidak pernah. Nah, itu dia masalahnya. Jadi besok-besok kalau makan daging banyak-banyak, jangan lupa olahraga dulu ya. Ya. Ada orang Farisi, ada dokter, ada pemungut cukai. Pemungut cukai kita perlu, karena apa? Hitung-hitungannya bagus. Gereja ini kalau semua memikirkan dengan pola pandang yang berbeda-beda, gereja ini lebih berkembang, lebih diberkati. Ya kan? Saya bukan maha tahu. Masing-masing kita punya talenta. Saya perlu belajar sama Pak Edward bagaimana membuat desain ABC. Bagaimana seorang YouTuber, saya harus belajar karena itu keahliannya. Beli sarjana komputer, betul ya? Hah? Pendidikan ya? Komputernya enggak ya? Nah, perlu belajar. Ya. Bagaimana menjadi seorang YouTuber yang bagus? Bagaimana membuat video yang bagus? Kalau belajar website, ya saya harus belajar sama Pak James, karena beliau kerjanya membuat website, membuat desain dan sebagainya. Bukan masuk promosi ya, cuma mengumumkan. Itu talentanya. Apa kemarin saya lihat itu kartu flash e-money, gambar kami ditaruh situ, ternyata keren-keren juga gambarnya. Jadi kalau orang bilang maaf jatuh di jalan, orang malas melihat. Kenapa? Ada gambarnya. Ya gitu. Nah itu semua kita punya talenta. Ya. Saya memang banyak saya tahu, tapi spesialisnya itu masih terus saya berjuang. Semua manusia tidak ada yang serba lengkap, tapi membutuhkan orang lain. Amin. Untuk itulah dalam hidup ini kita tak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak boleh kita merendahkan kemampuan baru secetek, ya, tapi secetek pun juga bermanfaat pada waktunya. Nah semuanya yang tadi ini mereka menjadi murid Kristus. Simon Petrus meninggalkan perahunya bersama dengan saudaranya.
Ya, Lukas meninggalkan pendapatan yang begitu luar biasa, seorang dokter, ikut Yesus. Matius juga meninggalkan profesinya sebagai seorang pemungut cukai, ikut Tuhan Yesus. Tapi semua kemampuan mereka itu, mereka melayani Tuhan dengan cara yang demikian. Yang setuju katakan amin. Ya, saya nggak mengatakan ya Pak Edward tinggalkan pekerjaan Pak Edward, kita melayani Tuhan sebelumnya. Kalau bukan panggilan yang dipaksakan. Ya. Jadi kita harus menjadi murid. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi murid? Matius 7 ayat 14. Ini syarat jadi murid. Ini gak enak ya. Ya begini, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini berbicara apa? Proses pembentukan. Enak gak dibentuk? Tidak enak. Diuji itu gak enak. Tetapi ujian pembentukan ya membuat kita lebih matang. Ya. Sekolah itu capek gak? Capek. Anak sekolahan masuk jam 7 ya. Kalau terlambat disetrap ya. Sering dihukum. Ya. Ada lagi tugas kelompok. Sekarang tugas kelompok ini memakan biaya lumayan juga ya sekarang ini. Betul ya? Kenapa jempolnya? Ya, biaya ini begitu lebih mahal dari kurikulum yang lalu. Yang kedua, memakan waktu yang begitu panjang. Kurikulum Merdeka ini memang saya belum ketemu titik yang terbaiknya di mana, saya belum tahu. Tapi justru memakan waktu yang panjang, ya, memakan juga biaya. Bagi yang punya uang tak persoalan, tapi bagi yang pas-pasan kasihan juga. Ya, mungkin itu perlu dievaluasi ke depan. Oleh karena itu komentarlah di Instagram dan website Kementerian Dalam Negeri supaya mempertimbangkan hal itu. Ada lagi tur, anak SMA aja bisa tur ke Bali, biayanya nggak murah, 3 juta. Ya kan? Udah betul SMA loh ini. Nggak tahu tur kemana. Yang kasihan siapa? Orang tua murid dan murid-murid sendiri. Saya nggak tahu di sekolah Pak Edward sama ya. Nah, kalau swasta kan sudah biaya tersendiri sudah selesai, biaya pembangunannya sudah selesai. Tapi nggak semua siswa punya kemampuan. Sebagian tinggal dan harus pergi ke tempat yang dekat-dekat. Ini juga bisa menyebabkan generasi muda kita bisa minder karena teman-temannya bisa pergi, sedangkan dirinya tidak bisa pergi. Betul tidak? Aduh, kalau dia nggak punya pengenalan akan Tuhan, dia bisa mengasihani diri. Begini amat sih nasib saya. Nah ini ya, proses pembentukannya tidak enak. Nah, murid Yesus katakan masuk melalui pintu yang sempit dan sedikit orang melaluinya. Ketika kita ke gereja harus bangun pagi. Ya. Ada yang dari Sudimara khususnya, kasihan juga, perjalanan ke stasiun cukup jauh juga. Nggak tahu jalan kaki tadi yang gimana. Itu percuma.
Dan Tuhan itu tidak tutup mata dengan pengorbanan itu. Ya. Tadi yang dua anak muda itu dari mana tadi mereka tahu? Jauh-jauh jalan dari Pancoran ya, jalan kaktus. Gak apa-apa, sehat. Saya juga senang jalan kaki. Biar sehat. Ya. Ini Cinere, Lego, kadang-kadang di Cinere. Rumahnya di Lego di Kabupaten Banten, sekolahnya di Cinere, gerejanya di jauh. Mas Joko harus ninggalin pekerjaan sementara habis ibadah langsung kembali. Gak enak. Itulah murid. Tapi murid ini akan tiba waktunya nasibnya seperti gurunya, bahkan lebih daripada gurunya. Anda lihat profesor-profesor mana lebih berhasil, profesornya atau mahasiswanya? Profesor nggak jarang saja jadi menteri, jarang ya. Sekarang udah banyak. Jadi presiden yang profesor cuma Habibie, betul nggak? Dosennya Habibie belum pernah jadi presiden. Kenapa? Murid ini dia belajar dari gurunya, dia melalui proses walaupun sulit, kayak tadi saya bilang tadi, siswa yang prakarya harus bikin ini, bikin itu, kumpul kelompok ini, kelompok itu, bikin video ini, video itu. Satu tujuannya adalah supaya siswa ini punya fokus pemikiran. Yang kedua, supaya dia tahu masa depannya mau jadi apa. Amin. Itu tujuannya. Meskipun ya bertentangan dengan perasaan kita, tapi kita harus melewatinya. Petrus, seorang Simon Petrus tadi dia ahli dalam menangkap ikan. Dia harus tinggalkan. Seorang Simon Petrus itu punya istri, tapi waktu dia memuridkan, waktu dia masuk dalam pemuridan Tuhan Yesus, dia harus cuti dengan keluarganya. Tidak gampang meninggalkan keluarga bertahun-tahun untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi setelah dilalui, melewati prosesnya, Injil sampai kepada kita oleh karena seorang nelayan yang dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul. Jadi pintu yang sempit itu berbicara tentang apa? Proses. Oleh karena itu harus kita belajar bahagia dalam proses. Kalau ada keluarga kita yang kurang, istilahnya tidak seperti yang kita harapkan, itu proses. Amin. Proses hatimu supaya kamu punya hati yang kuat. Kalau suamimu belum seperti yang kamu bayangkan, itulah pergumulan hidupmu, itulah proses hidupmu, jalan yang sempit. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah kepadamu. Tapi ketika kita dalam kesesatan, Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku perlihatkan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, yang tidak pernah kau pahami. Oleh karena itu doa. Jangan mengasihani diri sendiri ketika ada proses. Jangan tangisi nasibmu. Betapa malang nasib saya. Aku udah salah memilih. Ya. Karena hidup kita ini bukanlah kaset yang bisa diriwayatkan kembali. Tapi jika kita melangkah tetap sampai pada garis akhir. Jadi proses pembentukan. Amin. Amin. Setiap kita pasti ada proses. Saya juga punya proses. Setiap kita punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Tapi yang menyelesaikan itu semuanya karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Ya, lalu kita bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Masalahnya kamu mohon gak ada kekuatan Tuhan. Itu persoalannya. Ya, jadi pintu yang sempit itu adalah proses. Kita tanam mangga aja butuh waktu loh. Kalau kita tanam mangga berapa tahun biasanya bisa berbuah? Kalau dari biji bisa 5 tahun ya. Hah? Tapi kalau dicangkok mungkin 1 tahun lah cukup ya. Dicangkok, tahu cangkok? Itu pun juga punya proses. Kalau mangga itu nggak berbuah, ada proses yang harus dilalui. Itu apa? Apa? Dipotong-potong batangnya, getahnya keluar, baru dia berbuah. Dia akan stres. Nah, hasil dari stres itu dia berbuah. Jadi berbahagialah saudara kalau karena memacu kita berpikir kan? Ya enggak? Udah montok sana, montok sini. Gara-gara Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, hikmat muncul dengan sendirinya. Jadi berbahagialah kita. Ya, ada istilah Bulesti, enjoy the process. Ya, sukacita dalam proses. Nikmati aja. Kita nggak bisa lari. Walaupun gunung tidak lari dikejar kan? Cuma masalahnya gampang meletus. Ya. Menjadi murid Yesus. Tadi proses yang sekarang tadi melalui proses. Sekarang pikul salib. Katakan pikul salib. Menjadi murid Yesus harus pikul salib. Matius 16 ayat 24. Ini syarat menjadi murid Tuhan Yesus. Bulan kemarin ini, bulan Februari ini tema kita satu, murid. Ya begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Waduh. Menyangkal diri itu apa? Apa? Keren lagi. Tidak mengakui. Menyangkal diri. Iya, tidak mengakui. Tidak mengakui. Iya. Ini pengertiannya ini agak apa juga? Menyangkal diri setiap hari. Ya menyangkal. Artinya dia nggak akan merasa ya sudah bukti. Ada pernah saya ceritakan lalu gini. Karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di itu kali ya. Maksudnya gitu ya. Artinya kalau kita disakiti, Yesus yang disakiti. Setuju? Jadi kalau saudara tersinggung sama saya, jangan sakit hati. Ya kan? Artinya mengucap syukur dalam segala perkara. Enak tidak enak, senang tidak senang, harus Bersyukur. yakin. Yakin. Nggak ngedumel. Oke ya. Ini maksudnya menyangkal diri itu nggak enak. Anda nggak salah, Anda harus minta maaf. Nggak enak loh. Saya nggak salah kok, saya minta maaf. Nggak enak.
nggak salah, tapi Anda disuruh merendahkan diri. Itu tidak enak. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Artinya harus kebal dengan hinaan, kebencian, kedengkian, rasa iri dari orang lain, dari rasa minder. Jangan minder karena lihat orang kaya, kamu nggak seperti dia. Jangan salah. Orang kaya juga banyak kesusahan. Kalau Anda sehat, Anda masih tertawa, bisa tidur dengan nyenyak, bangun dengan segar, itu kamu orang kaya sebetulnya. Kalau materi yang banyak itu bonus. Ya, makin banyak harta itu makin banyak kesusahan, saudara. Maka dari itu, Anda kalau punya uang banyak-banyak dikurangi. Ya, nah, setuju tuh Mandu ya. Haleluya. Ya, maksud saya bukan itu. Artinya begini, setiap manusia tidak ada yang luput dari kesulitan ini. Ya, pasti ada. Lalu kemudian memikul salibnya dan mengikut aku. Salib itu berat. Ya, bukan kayunya itu bukan kayu biasa. Ya mungkin kayu jati. Kayu jati itu berat. Itu berbicara apa? Bicara salib itu bicara tentang vertikal dan horizontal. Tahu, horizontal itu sesama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua kan? Kalau bicara vertikal, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Karena kamu gak mungkin mengasihi Allahmu kalau gak mampu mengasihi sesama. Kalau kamu gak bisa menghormati orang tuamu, saudaramu, suamimu, istrimu, gak mungkin kamu mengasihi Tuhan. Ya? Ada orang membunuh karena keyakinannya. Bahkan ada yang merusak tempat ibadah hanya karena apa? Menyenangkan Tuhan. Saya mengatakan dia gak kenal Tuhan. Betul gak? Orang yang melakukan itu, saudara, sebetulnya dia gak kenal Tuhan. Ada yang mau vonis lagi, pokoknya di luar keyakinan saya, neraka tempatnya. Jangan bergaul dengan dia. Saya pernah ditolak, saudara, saya kos sebuah tempat. Ditolak ini, saya kos ini. Ya udah lama sih. Ini saya udah DP ini kos. Saya tanya, agamamu apa? Saya Kristen. Sorry ya di sini tidak boleh menerima. Nusuk hati saya. Ampun deh. Apakah dengan ada saya di situ langsung mereka? Pernah saya tolak. Berkali-kali. Kosan saya senang, saya udah bayar. Dikembalikan ke uang. Kami tidak terima orang Kristen di sini. Dalam hati saya, segitunya Tuhan yang primitif amat. Ya nggak usah kerja di perusahaan-perusahaan orang Kristen lah sekalian. Itu kena najis kan? Kafir. Terima gaji dari orang kafir. Menjadi karyawan orang kafir. Harusnya nggak usah sekalian. Kok cuma kos aja susah. Dan ini sampai sekarang masih ada kayak gitu, saudara. Ya. Gereja terpaksa diresolusi, dipindahkan tempatnya. Saya mengatakan orang ini tidak mengenal Allah.
Kalau bicara pengenalan akan Allah, dia mampu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dan juga mampu mengasihi sesamanya yang kelihatan kepadanya setiap hari. Ya, jadi memikul salib. Nah, saya akhir dengan terakhir. Yang terakhir itu penguasaan diri. Ini yang terakhir itu selain memikul salib, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23. Kalau baca ayat sebelumnya itu luar biasa, tapi saya ini aja karena ini yang paling sulit Tuhan lakukan. Galatia 5:23, kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini nggak mudah. Orang yang tukang marah, menahan dia marahnya itu tersiksa. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Saya kan ngopi. Saya nggak ngopi itu kepala saya sakit karena nggak tahu yang lainnya. Kalau nggak ngopi itu agak pusing. Saya udah bisa berhenti merokok, udah berhenti minum. Semua udah hentikan ngopi. Kalau nggak ngopi itu kadang-kadang kepala pusing. Kalau rokok dulu gampang saya tinggalin, cuma 3 bulan yang saya paling susah. Kalau saya dulu mau waktu pas ngerokok habis makan itu, bangun pagi itu rasanya, nah itu saya dulu itu saya permen pedas itu buatan dari Medan itu bagus. Hanya 3 bulan, setelah 3 bulan sampai hari ini saya nggak pernah ngerokok. Minum juga sama. Ya, Vigor anggur itu, ya dulu zaman terkenal dulu whisky, bir bintang. Nah itu dulu itu selalu tersedia di kamar. Kalau bangun pagi itu mesti minum whisky. Ya. Kalau nongkrong ya minum bir. Ya, kalau dulu kan bebas ya, di mana aja bebas. Sekarang nggak boleh. Sekarang kalau saya cium bau whisky, kayak mau muntah. Ya bisa. Sebenarnya. Yang sekarang memang saya berusaha bagaimana berhenti ngopi, tapi belum bisa. Tapi saya periksa juga, ternyata kopi juga tidak merusak kesehatan. Dan juga tidak merusak kantong. Amin. Ya, rokok ini murah loh, tapi berapa liter beras itu? Bisa 2 liter ya? 3 bisa. Tergantung berasnya apa. Kalau kopi, ya palinglah 1000 sehari. Saya boleh hanya dibolehkan 1 kali sehari ngopi. Kalau di gereja paling ya 2 kali lah itu kan. Ya harus itu masalah kesehatan, suami perlu tunduk pada istri. Ya. Nah apalagi orang yang biasa tukang ugal-ugalan di jalan, bawa motornya sembarangan. Bikin kaget yang bawa mobil. Tukang marah-marah juga sama. Dia berhenti marah itu berkumpul tidak enak. Orang yang malas bangun pagi juga sama. Aduh enak banget tidurnya. Kayak tadi pagi saya bangun pagi saudara. Saya udah duduk masih ngantuk saya. Ya. 3:30 saya udah bangun. Duduk ini udah kamar mandi, udah duduk masih ngantuk saya. Walaupun udah biasa bangun pagi, tapi harus berjuang. Setidaknya saya bisa doakan satu persatu, ya satu dengan yang lain. Sering nggak doa saya pagi hari? Hah? Sering doa saya nggak?
Kalau saya nggak pernah luput mendoakan saudara, satu-satu namanya semua saya sebutkan. Saya doakan Dinta, Maxwell, walaupun cuma beberapa kali ketemu. Jadi yang pernah ada di sini itu nggak pernah luput dari doa saya. Ya. Satu doa saya, supaya mereka semua berhasil diberkati. Amin. Itu doa saya. Dan lebih lagi Tuhan supaya lebih dekat dengan Tuhan, rajin beribadah. Ya, itu tujuan saya. Masalah materi, selalu saya katakan Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan. Jadi juga saya minta doa saya juga dong. Amin. Amin. Ya. Supaya diberkati juga. Karena kita ini saling memberkati satu dengan yang lainnya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi hidupku menggenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati, dan biarlah itu berakar, bertumbuh dalam kehidupan setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikannya melalui media online. Biarlah firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam nama Yesus. Seluruh jemaat menjadi murid sejati, seluruh umat-Mu Tuhan mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tambah tahu kesulitan demi kesulitan yang mereka alami, tapi Engkau Allah sumber kekuatan dalam nama Yesus. Amin. Sumber berkat, sumber
mukjizat, sumber sukacita, sumber keberhasilan, sumber kekuatan pengharapan. Di dalam nama Yesus tercurah anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus segala belenggu, segala ikatan, segala kekuatan-kekuatan jahat yang menghalangi langkah mereka untuk maju, yang menghalangi mereka untuk sukses berhasil, apapun hambatannya, hamba-Mu berdoa, Kamu patahkan kuasanya, Kamu hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan bawa mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor, di dalam nama Yesus. Haleluya.